Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Masih dari kisah-kisah mistis seputar perkebunan gitu ya, karena Mr. Zack ini bekerja di lingkup perkebunan, jadi banyak kisah perkebunan, kisah mistis yang Mr. Zack dengar ya. Untuk hari ini Mr. Zack akan bercerita mengenai salah satu pengalaman di kebun karet. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, mungkin yang mengikuti episode sebelumnya, dalam industri karet itu penyadapan karet itu dilakukan kira-kira mulai jam 3 dini hari, jam 3 subuh sampai dengan jam 7 atau jam 8 pagi. Paling cepat itu jam 6 sudah selesai. Jam 3 akan disadap atau ditoreh gitu, kemudian sampai titik terakhir, kemudian mungkin diselingi dengan sholat subuh dahulu, kemudian balik lagi untuk mengambil getah karet, termasuk mengambil lam. Lam ini adalah tetesan getah karet yang jatuh ke tanah gitu ya, yang jatuh ke tanah. Jadi seperti itu prosesnya ya. Kenapa harus jam 3 dini hari? Kenapa harus jam 3 subuh? Karena sebelum matahari terbit itu tekanan turgor itu sedang tinggi-tingginya. Jadi tekanan getah itu naik ke atas. Kalau sudah ada matahari itu tekanan kembali ke bawah ya, ke tanah, karena gaya gravitasi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena Mr. Zack sendiri juga bukan orang bidang tanaman ya. Nah, suatu saat ketika Mr. Zack orientasi di sebuah kebun karet ya, pada tahun 2006, ketika Mr. Zack masih calon karyawan dan diharuskan masuk ke kebun karet, Mr. Zack mendapat cerita ini. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin kiranya di subscribe terlebih dahulu. Di samping subscribe adalah sebuah kebaikan, subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru untuk teman-teman sekalian. Oke, kita ke cerita ya. Cerita ini didapat ketika dulu Mr. Zack orientasi sebagai calon karyawan ya di sebuah instansi yang terkait dengan perkebunan sekitar tahun 2006. Sudah lama ya, tapi cerita ini jauh lebih dulu mendahului cerita ketika Mr. Zack orientasi. Ketika itu ya, menurut narasumber ya, sebutlah ada orang yang orientasi juga di kebun karet untuk jabatan karyawan pimpinan. Walaupun yang menyadap kemudian mengelola sampai masuk ke kebun karet itu, ke pabrik karet itu adalah karyawan pelaksana, tapi sebagai seorang pimpinan dia harus bisa mengetahui semua proses bisnis di kebun karet ya. Sebutlah tokoh tersebut namanya Harsono ya, nama samaran ya. Mas Harsono ini suatu ketika itu orientasi di kebun karet sebagai calon karyawan pimpinan. Nah, sudah masuk ke kebun, lapor ke manajemen dan sebagainya, diberikanlah Mas Harsono ini sebuah mes untuk beliau tinggal selama orientasi gitu ya. Malam pertama sekitar jam 2 pagi Mas Harsono diketok pintunya, pintu mesnya oleh pembimbing, karena pembimbing akan mengajak Mas Harsono ke kebun karet ya untuk melihat bagaimana pelaksanaan penyadapan secara langsung gitu ya. Apakah dengan menggunakan teori S2D3 atau bagaimana sadap awal dan sadap akhir. Jadi secara teknis harus memahami dan menguasai. Jam 3 pagi masuk sampai ke siangnya ke pabrik
pengolahan karet ya. Jadi kalau teman-teman yang familiar dengan pengolahan karet itu akan masuk ke kebun karet, masuk ke pabrik karet gitu ya, dan itu akan menemui suatu aroma yang khas yang sangat-sangat busuk dan sangat tidak enak ya. Tapi mau nggak mau itu harus dijalani karena memang itu untuk memproses dari lam tadi, dari getah karet menjadi karet yang siap disajikan gitu, siap dipakai untuk bahan produksi ya, menggunakan asam semut dan sebagainya. Baunya sangat bau sekali. Dulu mentor saya ketika orientasi itu sampai 3 hari tidak doyan makan, baju seragam itu sudah dicuci berkali-kali, masih bau ya, masih bau aroma karet yang dikeringkan ya, bau lam dan sebagainya. Nah, kembali ke Mas Harsono tadi, dia malam pertama itu sudah bisa ya sampai dengan ke pabrik dan dia mencium bau yang sangat busuk. Berikutnya Mas Harsono ini dilepas oleh pihak manajemen untuk belajar secara mandiri dan dia diberikan semacam semacam peta hamparan karet mana yang harus Mas Harsono tinjau pada dini hari, jam 3 dini hari, untuk melihat dan mengawasi proses sadap secara langsung. Sudah diajari orientasi kebun ya, mana utara, mana selatan, mana jalan, mana kebun atau afdeling yang akan dituju gitu. Singkat cerita, pada malam naas ya, pada malam kejadian, Mas Harsono ini pasang waker ya, kemudian siap dengan menggunakan seragam dan alat kerja gitu ya, ada helm, senter dan sebagainya. Ini kejadian belum ada HP smart ya, belum ada HP yang dengan senter ya, mungkin sekitar tahun 2003 atau 2002 ya, jauh sebelum intersek orientasi di kebun karet. Mas Harsono ini masuk ke hamparan ya, ke hamparan kebun karet di mana itu kiri kanan depan belakang itu isinya pohon-pohon karet semua. Kondisi gelap gulita karena jam 3 dini hari, jam 3 subuh gitu ya. Dengan membawa alat-alat ya, senter dan membawa peta gitu. Mas Harsono membaca peta untuk menuju ke kebun atau afdeling tempat dia harus terjun langsung mengawasi para penyadap. Ketika jalan ini seperti kebingungan, padahal sudah diajari orientasi. Ini Mas Harsono ini bingung karena jalannya kan sama semua ya, seperti jalan setapak di kebun karet tuh ya. Dia nggak tahu belok kanan kah, kiri kah, atau bagaimana ya. Dia bingung, bahkan tidak bertemu satu orang penyadap pun tidak bertemu gitu ya. Kalaupun nggak bertemu secara langsung, akan kelihatan di kegelapan, akan ada kelihatan cahaya-cahaya dari helm gitu ya, helm yang dipasang di helm penyadap ketika para penyadap itu menyadap pohon karet. Itu tidak ada cahaya-cahaya lain, hanya cahaya dari senternya Mas Harsono sendiri. Semakin jalan, semakin menembus ke dalam hamparan hutan-hutan karet ya. Dan tiba-tiba Mas Harsono ini mencium secara samar itu bau yang busuk, bau yang sangat busuk dan bau yang sangat tidak enak ya. Nah, Mas Harsono ini membatin, wah ini bau busuk ini biasanya dekat dengan pabrik karet, pengolahan karet gitu ya, karena memang baunya busuk sekali gitu. Diikutilah bau itu semakin menyengat, tapi anehnya tidak ada tanda-tanda bahwa di situ ada pabrik karet ya, misalkan lampu atau aktivitas orang. Umumnya kan kalau pengolahan itu pagi sampai malam itu sudah sisa. Ini baunya menyengat sekali. Cari orientasi juga bingung, baca peta pun juga bingung ya, seperti orang linglung gitu, nggak tahu utara, nggak tahu selatan. Tapi bau semakin menyengat. Mas Harsono jalan semakin dalam ke hamparan kebun karet. Ketika bingung itu, hamparan karet kanan kiri kanan, bingung, tiba-tiba ada yang menempuk baunya Mas Harsono ya. Ketika belum membalik, Mas Harsono ini mikirnya, oh ini penyadap. Saya akan tanya hamparan saya yang di peta ini, yang diperintahkan saya untuk mengawasi itu sebelah mana, hamparan mana atau afdeling sebelah mana. Nah, begitu Mas Harsono balik belakang untuk melihat siapa yang menepuk pundaknya, itu ternyata
di depan dia face to face, kira-kira ya setengah meter atau 30 cm di depan dia itu ada sebuah makhluk yang melayang ya, walaupun gelap tapi terlihat jelas ya. Wajahnya rusak, matanya cemplong atau bolong, penuh dengan belatung, dan bau busuk itu bau busuk antara amis, antara bau busuk bangkai itu dari situ ya. Dari si makhluk itu. Mas Harsono ini nge-freeze ya. Dia nge-freeze sampai tidak bisa bicara sekian detik. Mas Harsono ini nge-freeze gitu ya, nge-freeze. Makhluk itu tertawa melengking kemudian terbang menghilang gitu ya. Mas Harsono ini enggak ingat apa-apa ya, mungkin dia dalam pikiran atau dalam sudut pandangnya Mas Harsono ini dia nggak ingat ya, dia merasa dirinya pingsan. Tapi kemudian Mas Harsono ini ditemukan oleh karyawan yang lain karena memang dicari gitu ya. Menurut pembimbing dari Mas Harsono ya, pembimbing orientasi lapangan, Mas Harsono ini kok tidak ada di afdeling atau nggak ada di lokasi hamparan kebun karet tempatnya dia tugas. Maka diperintahkanlah teman-teman yang lain untuk mencari Mas Harsono gitu. Mas Harsono ditemukan seperti orang linglung, seperti orang bingung, pikiran kosong gitu ya. Oke, singkat cerita, setelah dibawa ke kantor sentral, kemudian ditenangkan, diberikan minum dan sebagainya, Mas Harsono ini mulai ditanya-tanya gitu ya, mulai ditanya kenapa kok nggak hadir di hamparan kebun dan kenapa tempat ditemukannya itu sangat jauh dari lokasi hamparan yang dituju. Ini melenceng jauh sekali, lebih jauh ke kebun di hamparan karet ya. Mas Harsono menjawab, dia seperti bingung gitu loh, dia seperti disorientasi waktu dan ruang gitu. Berjalan pun juga nggak sadar, seperti nggak sadar, seperti melangkah gitu. Nah, kemudian Mas Harsono bercerita bahwa dia melihat makhluk yang ditepuk pundaknya. Mas Harsono balik melihat makhluk yang melayang terbang, mukanya di depan mukanya Mas Harsono sekitar face to face ya, 30 sentian, mukanya penuh dengan luka-luka, matanya cemplong bolong dan penuh dengan belatung, bau busuk dari situ gitu ya. Kemudian Mas Harsono nggak ingat sama sekali gitu. Nah, mendengar cerita itu, ada beberapa versi gitu ya. Menurut teman-teman yang sudah lebih lama, lebih senior di kebun karet tersebut, itu ada yang berpendapat itu yang penunggu kebun karet ya. Jadi Mas Harsono mungkin dijerumuskan atau disasarkan gitu, kemudian bertemu dengan penunggu kebun karet. Ada juga yang mengatakan bahwa dulu sekali era sebelumnya ya, sebelum itu, karena dari bahasa cerita turun temurun itu pernah ditemukan jenazah atau pernah ditemukan mayat di kebun karet gitu ya, karena sudah membusuk, sudah terdekompostasi, penuh dengan belatung, maka tidak dapat diketahui identitas, maka dimakamkan sebagai mayat tak dikenal. Mungkin arwah dari si mayat tersebut yang minta disempurnakan. Ada juga pendapat atau pikiran lain mengatakan bahwa itu adalah jin yang menyerupai si korban yang ditemukan di kebun karet ya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Metersek tidak ingin memperdebatkan pendapat dari masing-masing orang gitu ya. Monggo kalau orang punya perbedaan atau punya keyakinan yang berbeda gitu. Tapi memang salah satu resiko kerja di dunia perkebunan adalah kita akan bekerja di daerah yang remote, daerah yang terpencil, yang masih banyak sekali pohon-pohon ya. Dan kadang di tahun ini pun masih banyak yang boleh dibilang susah sinyal gitu ya. Tapi itu ya harus kita pilih. Baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Metersek Pendongeng Horor undur diri, mungkin ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Metersek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.